Jadi dilihat dari namanya saja kita tahu bahwasanya menurut teori ini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Afrika, ya. Teori ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya dari daerah yang sekarang mencakup negara Somalia, Ethiopia, dan Eritrea. Kemudian mereka menyebar kurang lebih 200.000 tahun yang lalu karena adanya krisis pangan akibat kekeringan. Nah, rute persebarannya pun ada dua. Yang pertama adalah jalur selatan, yaitu pesisir India, Tiongkok, lalu ke Nusantara. Kemudian jalur utara yaitu melewati lembah Sungai Nil dan lembah Sungai Sinai, lalu ke dataran atau daratan Eurasia, Formosa ini Taiwan ya, dan kemudian sampai ke Indonesia dengan membawa bahasa Austronesia. Nah, teori ini didukung oleh Max Emmend melalui sebuah penelitian dengan DNA, di mana hasilnya tidak ada kaitannya manusia dengan kera. Kalau di Indonesia itu sendiri kan memang berkembang asal-usul manusia itu dari kera ya, dari Pithecanthropus, Meganthropus, kemudian berkembang menjadi Homo sapiens. Nah, teori ini mematahkan itu bahwasanya manusia yang ada di Indonesia ini berasal dari Afrika, bukan dari evolusi kera. Selanjutnya adalah kelemahan dari teori ini adalah ditemukan Homo neanderthalensis di Spanyol yang berada di gua-gua pada tahun 1941 yang diperkirakan menyebar sejak 200.000 tahun yang lalu yang sezaman dengan manusia Afrika. Artinya teori ini tidak terlalu kuat. Next. Teori yang kedua adalah teori out of Yunan. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Tiongkok. Nah, teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Melanesoid, yaitu tersebar di lautan Pasifik sekitar Papua Barat, Ambon, Maluku, dan NTT. Yang kemudian mereka terdesak oleh bangsa Melayu ya. Nanti setelah kedatangan Melanesoid ini datang bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu yang akhirnya kemudian mereka terdesak. Kemudian yang kedua ada Proto Melayu atau Melayu Tua. Ini masuk ke Indonesia kurang lebih 1500 sebelum Masehi melalui jalur darat dan laut ya. Dari Cina bagian selatan mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia ya. Awalnya mereka menempati pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu ini membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Mereka juga mewarisi kebudayaan Baskon Huabin. Nah, bukan peninggalan sih ini ya. Ras Proto Melayu yang sampai saat ini masih ada di Indonesia itu contohnya ada suku Dayak, ada suku Toraja, ada suku Alas, dan suku Gayo.
Oke, yang ketiga adalah ras Deutero Melayu atau sering disebut dengan Melayu Muda ya. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Nah, karena kebudayaan Dongson ini lebih maju dibandingkan dengan kebudayaan Baskon Hoabin. Kenapa sih dikatakan lebih maju? Karena mereka ini sudah mengenal yang namanya ilmu perbintangan, kemudian mereka juga sudah membuat irigasi untuk pertanian. Nah, kemudian mereka juga sudah mengenal teknik pembuatan perunggu ya. Artinya ini sudah ada perkembangan yang lebih jauh, yang lebih besar dibandingkan pada masa Proto Melayu. Contoh suku yang masih hidup sampai sekarang yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, Melayu, Bugis. Ya, jadi kalau Bu Amel sendiri kan dari Jawa nih, berarti Bu Amel masih keturunan dari Deutero Melayu. Oke, next yang ketiga adalah teori Nusantara ya. Jadi teori ini berpendapat bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia ya berasal dari Indonesia sendiri gitu. Kenapa sih teori ini memandang bahwasanya orang asli Indonesia berasal dari Indonesia? Yaitu ada dua alasan. Yang pertama, karena bangsa Melayu telah memiliki peradaban yang tinggi sehingga tidak memerlukan migrasi bangsa lain ke wilayah Nusantara. Nah, peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kehidupan sebelumnya. Yang kedua, alasannya karena banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, seperti manusia Meganthropus paleojavanicus, manusia besar dari Pulau Jawa, kemudian ada Pithecanthropus erectus, manusia kera, kemudian ada jenis Homo ya. Ini adalah spesifikasi manusia tercerdas pada masa itu, yaitu ada Homo wajakensis, ada Homo soloensis, dan ada Homo florensis ya, atau sering dikenal dengan spesies Homo sapiens. Nah, menurut teori ini, orang Indonesia merupakan keturunan Homo soloensis dan wajakensis yang sebelumnya berevolusi dari Meganthropus dan Pithecanthropus erectus ya. Artinya teori ini memandang bahwasanya manusia yang ada di Indonesia pada saat ini memang masih keturunan dengan manusia purba seperti Meganthropus. Kalian setuju atau tidak? Ini adalah teori. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Oke, next yang terakhir adalah teori out of Taiwan. Teori ini beranggapan bahwasanya adanya kesamaan bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia dengan Taiwan, yaitu bahasa Austronesia, yaitu adanya kesamaan nama-nama penamaan yang berada di Taiwan dan di Indonesia juga. Migrasi bangsa Taiwan terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu dari Filipina, kemudian ke Kalimantan, terus ke Sulawesi, Maluku, dan sampai di Pulau Jawa. Jadi ada kebudayaan yang lain yang sama antara di Taiwan dengan di Indonesia, yaitu kebudayaan bercocok tanam, yaitu bertanam padi, tebu, ubi, dan keladi raksasa. Nah, dalam perkembangannya budaya bercocok tanam dengan tempat tinggal ini melahirkan kebudayaan-budayaan yang baru seperti domestikasi ternak, ada ayam, kemudian hewan ternak yang lain, kemudian ada pembuatan gerabah, penggunaan perhiasan, tenun, dan kebiasaan makan sirih. Nah, sebenarnya tidak ada satupun dari keempat teori yang paling benar dari yang lainnya nih, karena memang teori ini saling melengkapi. Karena masing-masing teori juga mempunyai bukti-bukti arkeologis berupa fosil-fosil dan benda peninggalan manusia pada masa praaksara yang penafsiran atasnya berbeda-beda antara satu ilmuwan dengan ilmuwan yang lain ya. Jadi silakan, ini hanya teori saja, kalian mau mempercaya yang mana itu hak kalian ya. Intinya kita tetap manusia biasa gitu. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori out of Africa, kemudian ada teori Yunan, ada teori Nusantara, dan yang terakhir adalah teori out of Taiwan. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia.